بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها بعد أن أورد قبلها ترجمة بعنوان باب ما جاء في السحر، فلما بين حقيقة السحر وخطورته وعقوبة صاحبه عقد هذه الترجمة لبيان شيء من أنواعه، ولا سيما أنها أمور تقع بل تكثر في البلاد التي يكثر فيها الجهل بدين الله وعدم البصيرة بشرع الله سبحانه وتعالى، حتى ربما اعتقد بعض الناس أن هذه الأمور السحرية التي تقع من بعض الناس من دلائل الولاية وأنهم من أولياء الله، وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة ابتلي بها كثير من الناس بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من المتأكد في هذا المقام البيان لشيء من أنواع السحر حتى لا يلتبس الأمر على المرء، وحتى لا يختلط الحق بالباطل والهدى بالضلال، وحتى يعرف الفرق بين أولياء الله وبين أعدائه من السحرة والكهنة والمشعوذين، ممن قد يجري على أيديهم أمور خارقة للعادة لكنها هي من ضروب السحر والتعلق بالشياطين، فربما اعتقد فيهم الجاهل بسبب ما يراه من تلك الأمور الخارقة أنهم من أولياء الله. والحق أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم المتقون له بالبعد عن المحرمات ومنها الشرك والسحر، والقائمون بطاعته، ومن أعظم ذلك التوحيد والصلاة. وقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita menginjak kepada bab bayanu syai'in min anwa'is sihr. Bab yang menjelaskan tentang macam-macam sihir. Bab yang menjelaskan tentang macam-macam sihir. Bab ini, para pendengar dan para pemirsa, dibuat oleh muallif rahimahullah setelah bab tentang penjelasan sihir. Karena apa? Karena kebutuhan bagi kaum muslimin untuk mengetahui secara jelas apa-apa yang termasuk sihir. Karena pada bab yang lalu muallif telah menjelaskan tentang sihir, bahayanya dan hukuman orang-orang yang melakukan praktek sihir. Oleh karenanya di sini sangat dibutuhkan penjelasan tentang apa saja yang termasuk praktek sihir. Apalagi banyak sekali hal-hal yang dikategorikan sihir tapi menyebar di
sebuah negeri, terutama di negeri-negeri yang kejahilan tentang tauhid merajalela. Sampai-sampai sebagian orang mengira bahwa tukang sihir termasuk di antara wali-wali Allah. Sebagian orang mengira para tukang sihir tersebut adalah wali-wali Allah, dikarenakan adanya keanehan-keanehan yang timbul dari orang tersebut. Padahal sebenarnya dia adalah tukang sihir. Dan ini merupakan bala, ini merupakan musibah yang besar bagi orang-orang tersebut, dikarenakan kejahilan mereka tentang hakikat dari sihir. Oleh karenanya menjadi sangat penting di sini untuk menjelaskan macam-macam sihir tersebut, sehingga tidak tercampur, sehingga menjadi jelas antara yang hak dengan yang batil, sehingga menjadi jelas antara wali-wali Allah dan wali-walinya syaitan. Yang benar bahwa wali-wali Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu keharaman yang paling dahsyat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menjadi wali-wali Allah adalah mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketaatan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka juga tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ahmad haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. هذا الحديث فيه بيان نوع من أنواع السحر وأعمال السحرة، وهو العيافة والطرق بالأرض. والعيافة هي زجر الطير والتفاؤل أو التشاؤم بأسمائها وأصواتها وحركاتها، وهذا أمر كان معروفا ومألوفا في الجاهلية. والطرق أي الضرب في الأرض أو الخط، يخط في الأرض من أجل معرفة الأمور المغيبة بزعمهم والكشف عنها. وهذه كلها من الجبت، والجبت هو السحر. فمن أعمال السحرة وأهل السحر العيافة والطرق والطيرة. أما العيافة فهي زجر الطير، وأما الطرق فهو الخط يخط بالأرض، والطيرة معروفة وهي التشاؤم بالطير. ونقل عن عوف أنه قال: العيافة زجر الطير، والطرق هو الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن
رنة الشيطان. وجاء في لفظه في المسند قال الحسن إنه الشيطان، بدل رنة الشيطان إنه الشيطان. قد جاء تفسير الجب بالشيطان عن غير واحد من السلف، منهم قتادة والسدي وغيرهم. ورنة الشيطان هي صوت الشيطان وما يدعو إليه من الباطل. Al-Mu'allif rahimahullah mendatangkan beberapa dalil di dalam bab ini. Yang pertama adalah sebuah riwayat dari bapaknya Qabisah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jib." Bahwa sesungguhnya ayafah dan at-tarq dan tiyarah termasuk dari sihir. Auf mengatakan yang dimaksud dengan al-ayafah adalah tindakan mengherdik burung. Sedangkan yang dimaksud dengan at-tarq adalah garis yang digoreskan di atas tanah. Dan yang dimaksud dengan al-jibat sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan adalah rannatus syaitan atau suaranya syaitan. Di dalam musnad redaksinya innahu syaitan, bahwa sesungguhnya al-jibat adalah syaitan. Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang macam-macam dari sihir dan macam-macam tindakan para tukang sihir. Di antara macam-macam sihir sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, yang pertama adalah al-ayafah, yaitu tindakan menghardik burung, kemudian berprasangka baik atau berprasangka buruk dengan suara burung tersebut atau gerak-gerik dari burung tersebut. Ketika burung dihardik, ketika burung dikageti dengan gerakan atau dengan suara, maka tentunya burung tersebut akan melakukan hal-hal yang di luar kehendak dia, baik dengan suara maupun dengan gerakan burung tersebut. Maka yang dimaksud dengan ayafah di sini adalah menyimpulkan dari suara atau gerak-gerik burung tersebut untuk menilai sesuatu, menilai nasib, apakah nasibnya akan baik ataukah nasibnya akan buruk. Dan tindakan ini dahulu banyak dilakukan di zaman jahiliyah. Ini termasuk di antara bentuk-bentuk dari sihir. Yang kedua adalah at-tarq. At-tarq dalam bahasa Arab artinya pukulan. Yang dimaksud dengan at-tarq di sini adalah tindakan memukul atau menggoreskan goresan di atas tanah untuk meramalkan sesuatu, meramalkan nasib, meramalkan masa depan, atau yang lainnya. Ini juga termasuk di antara bentuk dari sihir, dan ini juga dahulu dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Dan yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini adalah tiarah. Tiarah juga termasuk tindakan sihir, yaitu dengan berprasangka buruk dari hal-hal yang keluar dari burung. Berprasangka buruk dari hal-hal yang dilakukan oleh burung, bisa berupa tindakan, bisa berupa suara. Namun istilah tiarah ini kemudian berkembang tidak hanya
pada burung saja, tapi juga bisa dilakukan dengan media-media yang lainnya. Inilah hal-hal yang termasuk di antara contoh-contoh dari sihir. Kemudian al-jibat di dalam riwayat ini ditafsiri oleh Hasan al-Basri dengan tafsiran rannatus syaitan atau suara dari syaitan. Sebagaimana telah disinggung tadi bahwa di dalam riwayat Musnad Ahmad lafalnya adalah innahu syaitan, bahwa al-jibat di sini maknanya adalah syaitan, sebagaimana dijelaskan di dalam bab yang telah lalu. Qala rahimahullahu ta'ala ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أي دون الألفاظ التي نقلها أو نقلت عن السلف تفسيرا لبعض ألفاظ الحديث. Dan Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, begitu pula Ibnu Hibban di dalam sahihnya minhu di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, yang ada di dalam kitab-kitab tersebut adalah yang musnad saja, yang hadisnya saja, sedangkan tafsiran dari Auf tidak ada di dalam kitab-kitab tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan min an-nujum فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن التنجيم الذي هو تعلم النجوم لمعرفة الأمور المغيبة بزعم هؤلاء فإنه من السحر وضرب من ضروبه. قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد اقتباسا لعلم النجوم والتنجيم زاد اقتباسا من شعب السحر، أي أن علم التنجيم من السحر وضرب من ضروبه. وسيأتي ما يتعلق بالتنجيم باب مستقل عند المصنف رحمه الله. Kemudian muallif rahimahullah membawakan dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka dia telah benar-benar mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin banyak pengetahuan dia tentang ilmu nujum, maka semakin banyak pula pengetahuan dia tentang ilmu sihir. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pendengar dan para pemirsa, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa ilmu nujum atau mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, untuk mengetahui hal-hal yang gaib adalah termasuk tindakan mempelajari sihir, termasuk tindakan mempelajari bagian dari sihir, sebagaimana dijelaskan dengan tegas di dalam hadis ini, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan yang tujuannya
untuk mengetahui hal-hal yang gaib, maka dia benar-benar telah mempelajari bagian dari sihir. Semakin banyak dia mempelajari hal tersebut, maka pengetahuan dia tentang sihir semakin besar. Dan nantinya mu'allif rahimahullah akan membawakan bab tersendiri untuk membahas tentang ilmu nujum ini. Qala rahimahullah ta'ala وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا بيان أن من السحر وأعمال السحرة العقد التي ينفث فيها إذا أرادوا عمل السحر جاءوا بخيوط وعقدوا تلك الخيوط ونفثوا في تلك العقد إلى أن ينعقد السحر الذي يريدونه. ولهذا جاء في القرآن التعوذ من هذا الشر، قال ومن شر النفاثات في العقد. والمراد بالنفاثات أي السواحر اللاتي ينفثن في العقد. والنفث هو النفخ بشيء من الريق، ومن فعل السحرة النفث في العقد بقراءة شيء من الطلاسم وأسماء الشياطين والكلمات الشركية التي يتقربون بها إلى الشياطين إلى أن ينعقد السحر الذي يريدونه. فقوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. وقوله من تعلق شيئا وكل إليه تقدم معنا الكلام على معناه في أوائل هذا الكتاب. Kemudian mu'allif rahimahullah membawakan hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengikat sebuah ikatan kemudian dia meniup ikatan tersebut, maka dia telah melakukan praktek sihir. Dan barang siapa yang melakukan praktek sihir, maka dia benar-benar telah melakukan kesyirikan. Kemudian Rasulullah bersabda, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu, maka dia akan digantungkan kepadanya. Hadis ini merupakan penjelasan tentang macam-macam dari sihir dan sebagian dari praktek para tukang sihir. Hadis ini menjelaskan tentang ikatan. Sebuah ikatan yang ditiup, pada ikatan tersebut mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk melakukan amalan-amalan atau praktek-praktek sihir. Mereka biasanya datang dengan benang atau tali. Kemudian mereka mengikat tali tersebut dengan ikatan-ikatan. Setelah mereka mengikat dengan ikatan-ikatan, mereka biasanya meniup ikatan tersebut dengan tiupan. Kadang dibarengi dengan air yang dikeluarkan dari mulutnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka menyihir seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita semuanya untuk berlindung dari praktek sihir ini, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min syarrin naffatsati
fil 'uqad. Katakanlah, wahai Muhammad, aku telah berlindung kepada Allah dari keburukan penyihir-penyihir perempuan yang meniup ke ikatan-ikatan tali. Meniup di sini kadang dengan hanya tiupan, kadang juga dengan air liur yang ada di mulut seorang tukang sihir. Dan ini merupakan praktek sihir, dan dia juga termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun tentang sabda Rasulullah, "Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu, maka dia akan digantungkan kepadanya. Maka penjelasan hadis ini telah lalu pada bab-bab sebelumnya. قال في الحديث نفسه الذي تقدم معنا قال فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، وهذا فيه التنصيص على أن الساحر مشرك، لأنه لا يتأتى ولا يمكن أن يقع إلا مع الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sahara faqad asyrak." Barang siapa yang melakukan praktek sihir, maka dia benar-benar terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini terdapat penjelasan yang sangat tegas bahwa praktek sihir merupakan tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir tidaklah mungkin terwujud kecuali dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada para syaitan-syaitan, menyembah mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan sihir, maka dia benar-benar telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala rahimahullah wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbi'ukum mal 'adhu hiya an-namimah al-qalah bain an-nas, rawahu Muslim. وهذا الحديث في ذكر نوع من أنواع السحر وهو النميمة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عدها في هذا الحديث سحرا لأنها تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر. فقوله في هذا الحديث ألا أنبئكم ما العض، العض هو السحر، والعرب كانت تسمي السحر العض. قال لهم عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العض، أي ألا أنبئكم ما هو السحر؟ قال هي النميمة القالة بين الناس. والقالة بين الناس عدها من عليه الصلاة والسلام من السحر لأنها تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر من الإفساد والعداوات. ولهذا قال أحد السلف وهو يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. فالحاصل أن العضه وهو السحر منه النميمة لأنها تؤدي إلى ما يؤدي إليه. Kemudian mu'allif rahimahullah membawakan hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala hal unabbi'ukum mal 'adh hiya an-namimah al-qalah bainan nas." Rawahu Muslim. Tidakkah kalian aku kabarkan apakah 'adh atau sihir? Dia adalah namimah. Dia adalah namimah yang disebarkan di tengah-tengah manusia. Di dalam hadis ini terdapat penyebutan salah satu dari macam-macam sihir, yaitu namimah, menyebarkan perkataan
untuk permusuhan manusia, menyebarkan perkataan yang dapat menjadikan perpecahan di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap ini sebagai sihir karena tindakan ini menyebabkan apa yang disebabkan oleh sihir. Akibat dari perbuatan ini sama dengan akibat dari perbuatan sihir atau praktek sihir, dari memecah belah manusia, dari menimbulkan perpecahan di antara manusia. Oleh karenanya sebagian salaf menyebutkan yufsidu an-nammam fi sa'ah ma la yufsidu as-sahir fi syahr. Seorang tukang namimah, seorang yang melakukan namimah bisa merusak di dalam 1 jam apa yang bisa dirusak oleh tukang sihir dalam sebulan. Seorang yang melakukan praktek namimah di dalam 1 jam saja bisa merusak apa yang dirusak oleh tukang sihir dalam sebulan. Ini menunjukkan berbahayanya tindakan ini. Bahkan Rasulullah sampai menganggapnya sebagai sihir. Maka hendaklah kita waspada atau berhati-hati jangan sampai melakukan tindakan yang sangat berbahaya ini. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. وهذا أيضا مشتمل على بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان. المراد بالبيان هنا أي الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، ويترتب عليه أيضا التشكيك في الإيمان والعقائد، فصار شبيها بالسحر لإفساده كإفساد السحر. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الأحاديث ليبين أن هناك صور وأمور وأعمال تشارك السحر وتسمى سحرا لأنها تشاركه في ما يؤدي إليه من شرور عظيمة وإضاعة للحق وإيجاد للعداوات والشرور والإضرار بالعقائد ونحو ذلك. وبهذا ينتهي هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله تعالى أعلم. Kemudian mu'allif rahimahullah menutup bab ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Yang artinya sesungguhnya sebagian dari penjelasan benar-benar merupakan sihir. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan atau ungkapan adalah benar-benar sihir. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa termasuk di antara sihir adalah penjelasan atau retorika. Ini dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian dari sihir ketika retorika tersebut atau penjelasan tersebut menjadikan orang-orang bingung, menjadikan orang-orang ragu dalam keimanan mereka, dalam akidah mereka, sehingga retorika tersebut berakibat sebagaimana sihir,
menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Begitu pula sihir, menjadikan orang keluar dari agama. Begitu pula sihir, retorika yang mengganggu keimanan, yang menjadikan orang-orang ragu dengan akidah mereka. Ini termasuk di antara sihir sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muallif di sini membawakan dua hadis yang terakhir untuk menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada praktek-praktek yang sama akibatnya dengan sihir, mengakibatkan sesuatu yang diakibatkan oleh sihir, sehingga praktek-praktek tersebut juga disebut dengan sihir. Di dalam hadis ini retorika dimasukkan ke dalam sihir. Di dalam hadis yang lalu namimah dimasukkan ke dalam praktek sihir. Karena apa? Karena menyebabkan sesuatu yang disebabkan oleh praktek sihir, memecah belah manusia, menjadikan percekcokan di antara dua orang, menjadikan ragu seseorang dalam akidahnya, dalam imannya, menjadikan mereka kufur, menjadikan mereka melakukan kesyirikan karena retorika tersebut. Makanya hal-hal itu disebut sihir di dalam hadis-hadis ini. Dengan demikian berakhir sudah kajian kita pada hari ini. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manfaat dengan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha mendengar, zat yang maha mengijabahi doa, dan zat yang maha dekat. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan bermanfaat, serta Ustaz Musyafa yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya ada tersisa beberapa waktu bagi kita untuk bersoal jawab bersama Fadilatul Syekh. Silakan bisa menghubungi kami di 021 823 6543 dan pesan singkat di 0819896543. Sudah ada Bapak Andi via telepon, kami persilakan. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Halo Bapak, mohon diperkeras suaranya Pak. Saya sedang menjalani terapi pengobatan menggunakan batu giok yang dihangatkan, lebih tepatnya. Batu giok yang bagaimana Pak? Yang dihangatkan, iya. Seperti matras ya. Terus dicolokin ke listrik dan si batu giok itu dihangatkan gitu. Dan si batu giok itu memancarkan sinar inframerah yang fungsinya sama seperti sinar matahari di pagi hari untuk mempelancar peredaran darah dan mempercepat penyembuhan sakit. Iya. Pertanyaan Bapak? Yang saya mau tanyakan, apakah ini pengobatan yang dibolehkan oleh syariat agama Islam? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Bisa menyimak dengan baik? Tolong diperjelas. Ya. Pertanyaan Pak Andi tadi, bahwa beliau bertanya, bagaimanakah hukum pengobatan dengan menggunakan bebatuan, semisal batu giok beliau sampaikan, yang dipanaskan, yang kemudian mengeluarkan inframerah, sinar inframerah yang serupa dengan cahaya matahari di pagi hari, dan ini akan memperlancar peredaran darah dan membantu penyembuhan penyakit beliau. Bagaimana hukum pengobatan seperti ini? Apakah diperbolehkan? التداوي إنما يكون بما عرف شرعا بأنه من الدواء، وهذا كثير وروده في نصوص الكتاب والسنة. والإمام القيم رحمه الله جمع في جمعا نافعا مفيدا في كتابه الطب النبوي من زاد المعاد. وأيضا ما عرف بالتجربة من أنواع العلاجات مما يؤكل أو يدهن به. أما مثل هذه الأعمال التي
ليست مما يتناول أكلا أو شربا أو ادهانا، وإنما هو نوع والله تعالى أعلم من التعلقات بهذه الأشياء، إما النحاس أو الحجر أو نحو ذلك، واعتقاد أنه يخرج منها شيء مثلا وأن له فائدة، أو هذه الله تعالى أعلم أنها من التعلقات الباطلة، من التعلقات الباطلة، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ولا يغتر بقول بعض الناس استفدنا أو انتفعنا. كثير من الأمور إما قائمة على الترويج لبعض الأمور، أو يكون حصل له ذلك اتفاقا أو استدراجا حتى يتمحص من يحافظ على عقيدته ممن تجره مثل هذه الأعمال. Ada tentang berobat ya. Tentang berobat ini kaidahnya adalah dengan sesuatu yang diketahui di dalam syariat Islam bahwa itu termasuk dari obat, bahwa obat itu bisa menyembuhkan. Dan ini banyak di dalam nas-nas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad membahas khusus tentang bab ini, yaitu bab tentang At-Tibbun Nabawi. Ini yang pertama, bahwa berobat itu adalah dengan sesuatu yang diketahui hal itu bermanfaat di dalam syariat Islam. Pengobatan yang kedua adalah pengobatan dengan hal-hal yang telah dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Telah dibuktikan dengan penelitian ilmiah bahwa hal tersebut bisa menyembuhkan sakit. Adapun seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi, maka Syekh berpendapat bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam dua kategori tadi ya, dua kategori pengobatan tadi. Syekh mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan menggantungkan diri kepada sesuatu yang tidak selayaknya digunakan untuk menggantungkan diri, baik berupa besi, berupa timah, atau berupa batu-batuan. Baik dia meyakini bahwa keluar dari hal-hal tersebut, keluar dari batu-batuan itu atau timah-timah itu sesuatu yang bisa memberikan kesehatan kepada tubuh, ataupun dia tidak meyakini hal tersebut. Tindakan-tindakan seperti ini wallahu a'lam merupakan tindakan menggantungkan diri kepada sesuatu yang tidak berdasar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu, maka dia akan digantungkan kepadanya. Dan kita jangan sampai tertipu ya. Jangan sampai terkecoh dengan orang lain, dengan orang-orang yang mengatakan sudah mencoba hal tersebut, dengan orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari hal-hal yang seperti ini. Karena bisa jadi itu hanya kebetulan saja, bisa jadi itu hanya pengakuan dia, padahal sebenarnya tidak demikian. Bisa jadi itu godaan syaitan, bisa jadi syaitan yang menjadikan hal tersebut bermanfaat bagi dia, padahal sebenarnya hal tersebut tidak bermanfaat sama sekali, sehingga dia terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang mengganggu akidahnya. Maka hendaklah di hal-hal tersebut dihindari. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan adalah pertanyaan terakhir yang disampaikan karena waktu yang terbatas, dan kami memohon ikhtitam untuk penutup kajian ini. Tafadhal Syekh. نعم في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di penghujung pertemuan kita pada hari ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dengan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita ilmu dan taufik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengijabahi doa. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.